Yang pastinya dari tausiah beliau akan ada hikmah yang bisa kita petik. Yang dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pandu Pertiwi untuk Sindikia Islamic School yang ada di Citra Garden BMW ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Yayasan Pandu Pertiwi beserta jajarannya, yang saya hormati pengawas Bapak dan Ibu pengawas SD Kecamatan Kramat Watu, yang saya hormati Kapolsek Kecamatan Kramat Batu, yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Kramat Watu, yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Wanayasa, yang saya hormati Sekolah PG TK SD Cendekia Islamic School beserta jajarannya, yang saya hormati manajemen Citra Garden,
Yang saya hormati Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Akhirnya hari ini saya bisa hadir di acara gebiar Cendekia Islamic School di Citra Garden BMW. BMW itu singkatan. Anda siapkan HP Anda untuk baca Quran. Siap? Oke. Kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia, di alam dunia ini kita diciptakan oleh Allah, tujuannya dua. Berapa? Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah, tujuan di alam dunia buat ibadah kepada Allah. Hablum minallah. Silakan Anda buka Az-Zariyat 56. Buka, yuk cepetan, saya ketemu. Langsung buka di HP. Yuk. Bu, nggak ada tikar ya? Hah? Nggak ada tikar. Silakan surat Az-Zariyat ayat 56 yang udah ketemu langsung. Operator tolong dikasih mic biar baca. Silakan. Mangga. Siapa yang ketemu? Ayo, Bapak ketemu. Mangga. Sok. Mana tadi pembawa acara? Tolong host dikasih mic-nya tuh sama orang tadi. Kasih mic-nya. Mangga. Silakan. Itu silakan. Tadi mic-nya mana? Kasihlah. Agar lihat 56 ya biar cepat. Silakan. Sok baca. Kenapa sih Quran bisa baca nggak sih lu? Dari aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali tujuannya buat ibadah kepada Allah. Artinya kalau ada manusia yang hidup di alam dunia, dia tidak ibadah kepada Allah, orang tadi belum sesuai dengan rencana awal penciptaan manusia di alam dunia. Titik. Dua, manusia hidup di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya buat bermuamalah. Bagaimana bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan binatang, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Anda silakan buka surat Al-Baqarah ayat 30. So, siapa yang udah ketemu Atung? Al-Baqarah 30, ayo. Siapa yang udah ketemu? Mana? Siapa yang ketemu? Udah siapa yang ketemu? Ini manusia. Ini tiketnya tuh ke belakang ya. Ini satu tiket ngegeblak ke belakang. Oh, kirain sepotong dan itu. Sok silakan Mangga. Mangga. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, tujuan yang kedua, manusia diciptakan di alam dunia ini tiada lain buat bermuamalah. Bagaimana Kang? Punten, dua ini pindahkan kalinya. Alangan emak-emak. Yang kedua, manusia diciptakan di alam dunia, kata Allah, tujuannya yang kedua buat bermuamalah. Bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Artinya apa? Kalau ada manusia yang masih berantem sama tetangganya, berselisih dengan keluarganya, orang tadi belum sesuai rencana awal penciptaan manusia.
Kata Allah dalam ayat ini, manusia oleh Allah ditugaskan sebagai Khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Kan kalau ada tikernya di tiker kan, hei, ada tiker dan tiker, kasihan mak. Anda lihat, kata Allah dalam ayat ini, kalau nggak spanduk, kan, nggak usah tiker, spanduk boleh. Kelar sini spanduk ini, jangan. Anda lihat, yang kedua buat bermuamalah, bagaimana kita bergaul. Khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Makanya Nabi Adam oleh Allah diberikan ilmu pengetahuan. Silahkan Anda lihat Al-Baqarah 31. Sok, ketemu nggak? Cepetan. Al-Baqarah 31. Ya. Sok baca. Kasih banyak ya. Balik ke Kang, Cina pakai mic, jangan ambil rada gaya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, baru dah, pada rangeng. Nanya lagi ngomong dia. Allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah ajarkan kepada Adam ilmu pengetahuan, nama-nama benda yang sekeliling Adam. Lalu Allah bilang kepada malaikat, coba sebutkan nama-nama benda ini, kalau memang kamu merasa yang benar. Nah, Anda lihat, yang kedua, manusia tujuannya di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil Allah di muka bumi. Yang namanya bumi wajib diurusin. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang barusan dibacakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu Allah kasih tahu kepada Adam nama-nama semua yang di sekeliling Adam. Tiap dilihat nama ini pohon, tiap dilihat ini kipas angin, tiap dilihat langsung masuk di otak Adam. Nah, sementara malaikat tidak diberikan ilmu pengetahuan, tapi manusia ditakdirkan oleh Allah. Karena tugas manusia yang kedua di alam dunia sebagai wakil Allah di muka bumi, maka manusia diberikan oleh Allah modal ilmu pengetahuan. Sekarang, ilmu pengetahuan yang mana yang harus kita miliki? Rasul bersabda, man arada dunya fahri bil ilmi, wa man arada al-akhirata fahri bil ilmi, wa man aradahuma fahri bil ilmi. Siapa yang pengen berbahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya, dunia akhirat. Hadirin, siapa yang pengen bahagia di alam dunia, ngacu. Siapa yang pengen bahagia di akhirat, ngacu. Siapa yang pengen bahagia dunia sekaligus akhirat, ngacu. Makanya Anda tidak salah masukin anak-anak cucu Anda di Cendekia Islamic School. Anda nggak salah pilih. Dengan anak-anak Anda disekolahkan di sini, dia pintar baca doa, surat-surat pendek. Tadi penampilan mereka luar biasa. Yang maaf dalam tanda kutip, neneknya aja belum tentu apal doanya. Iya apa survei membuktikan tuh. Jadi Anda nggak salah pilih masukin anak cucu Anda di sini. Nah, kita sekarang lihat yang namanya ilmu, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Kenapa? Karena segenap manusia tanpa kecuali mengalami 5 alam. Berapa alam? Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sekarang kita di alam dunia. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita di alam dunia disuruh memilah dan memilih, mau jadi calon penghuni surgakah Anda?
mau jadi calon penghuni neraka Anda? Kemana pilihan Anda? Dari mana kita bisa milih? Sebagai seorang muslim, Rasul bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabiyyi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Makanya ngaji pakai Quran. Silahkan Anda buka Al-Baqarah 185. Yuk, Al-Baqarah 185. Yuk, gantian yang baca, jangan satu orang. Sok 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran. Apa fungsi Quran? Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Islam agama yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Silahkan Anda buka Al-Qasas 77. So, Al-Qasas 77, buka. Bangga. Al-Qasas 77, buka. Ya udah, hafalnya di pala. Nah, jangan berisikin, dengerin. So, Al-Qasas 77, buka. Nih, menunggu pohon. Nah, sok. Ya benar, bab tadi, sok. Bakar dunia karena tabiyul pasada il'ar innallaha la yuhibbul kulla muhtalib. Terus ujungnya belum muhtalib pahit. Wabtagi bima ataqallahu daral akhirah. Walat matiin mic yang itu matiin. Dicek. Wabtagi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaik wala tajil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi. Aku tidak suka orang merusak. Ada 4 poin. 1, kata Allah, tuntutlah oleh kalian urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Jadilah hidup di alam dunia yang berkualitas. Selalu apapun yang kita kerjakan di alam dunia ini, mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha'i mardatillah, insyaallah dunia dapat, akhirat dapat. Seandainya Anda mengerjakan apapun di alam dunia tanpa basmalah, tanpa hamdalah, tanpa libtigha'i mardatillah, dunia dapat, akhirat nol, tekor. Kata Allah, dunia, akhirat. 3.
berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Ada lihat, sehari semalam berapa jam? Berapa jam sehari semalam? Sholat sehari semalam berapa kali? Satu kali sholat berapa menit? 5 kali 5 menit 25 menit. Yang nganggurnya 11 jam 35 menit. Banyakan mana? Banyakan ibadah, banyakan ngurusin dunia. Sadar nggak sadar kebanyakan kerasukan setan. Padahal kita ini kata Allah wajib bersyukur dengan nikmat Allah. Tapi manusia zalim. Silakan Anda buka Ibrahim 34. Tok. Ibrahim 34. Tok. Anak. Ayo ketemu. Ayo baca. Surat Ibrahim 34. Tok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Salah. 34 Ece. Sok maafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmatku sampai kapan, gak bakal terhitung saking banyaknya nikmat Allah. Harusnya manusia bersyukur, tapi manusia kebanyakan zalim dan kufur nikmat. Kata Allah, kalau kita menghitung nikmat Allah sampai kiamat menangkap itu. Mata bisa melihat nikmat bukan? Mata bisa ngedip nikmat bukan? Oke. Mulut bisa bicara nikmat bukan? Kaki bisa melangkah nikmat bukan? Harusnya sebuah nikmat tadi dipakai di jalan yang Allah ridho. Tapi kata Allah, innal insana lazalumun kafar. Manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Termasuk Anda punya anak, punya putra, punya putri, nikmat nggak? Karena tidak semua orang punya anak, betul? Manusia normal siapapun pasti pengen punya anak. Silahkan Anda buka Ali Imran ayat 14. Buka. Yo, Ali Imran 14. Silahkan. Sok, Ali Imran 14. Belakang belum ada yang baca tuh. Ayo. Sok. Yo, belakang suruh baca. Ali Imran 14. Silakan. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati Lo nggak nyalahin. Apa-apa gua kagak nanya. Yang penting baca lo. Karati minad dahabi wal fiddati wal khayl musawwam. Mati. Wal khayl musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul maab.
Zuyyina lin-nasi hubus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal haybus samawati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia normal di alam dunia. Siapapun Anda, selama Anda normal, pasti menyukai 6. Berapa? Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menyukai anak-anak, menyukai kekayaan yang terdiri pada emas dan perak, menyukai kendaraan, menyukai peternakan, menyukai sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah kalian akan kembali. Siapapun pengen punya anak, tapi punya anak tidak punya anak bukan hak kita, itu hak prerogatifnya Allah. Silahkan Anda buka As-Surah 49:50. So, As-Surah 49:50. Mana? Tahu nggak sok? So, mana? Silakan. As-Surah 49:50. Bukan As-Su'ara, As-Surah. So, As-Surah. Mana? So. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi As-Surah bukan As-Su'ara. Kalau aku bilang dari kemarin malahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukuran. Satu lagi. Aw yuzawwijuhum ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukuran. Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Allah lah yang berkehendak dengan sesuatu. Allah lah yang berikan anak perempuan kepada yang dia kehendaki. Allah lah yang berikan anak laki-laki kepada yang dikehendaki. Allah lah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada yang dikehendaki. Allah lah yang menjadikan seseorang mandul. Anda lihat kata Allah dalam ayat ini. Kalau ada keluarga semua anaknya perempuan, itu kehendak Allah. 2. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, ini kehendak Allah. 3. Kata Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki ada, perempuan ada, ini kehendak Allah. 4. Kalau ada orang yang mandul, ini pun kehendak Allah. Banyak manusia ngaku Islam tapi tidak beriman dengan kenyataan. Contoh, seorang ibu muda curhat nangis-nangis. Mama sedih banget, mertua saya selalu ngomong, kapan kamu ngasih anak sama anak saya? Kapan kamu ngasih cucu sama saya? Ini orang yang ngomong manusia yang tidak beriman. Karena Allah yang menyatakan, punya anak laki-laki kehendak Allah, punya anak perempuan kehendak Allah, punya anak laki-laki perempuan kehendak Allah, mandul pun kehendak Allah. Ini diizinkan oleh Allah. Anda buka At-Taghabun ayat 11. So, At-Taghabun ayat 11. Silakan. Buka At-Taghabun ayat 11. So, nah, yuk jangan 2 kali baca. Masih banyak yang lain. Silakan. Ini pohon saya baca. So, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabat min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Musibah yang menimpa kalian termasuk mandul itu musibah. Kan bukan keinginan kita.
Tapi kata Allah diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Allah yang menyatakan, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, hatinya dijamin dapat hidayah, dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Jadi kata Allah, kalau kita menghadapi musibah harus dihadapi dengan iman. Rukun iman ada berapa? Yang nomor 6 apa? Percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Kodok, tata rencana Allah, yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ila Allah, namanya takdir mubrom. Sementara qadar atau takdir, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Jadi kalau kemarin Anda pernah ngatain orang mandul, teman Anda, tetangga Anda, saudara Anda, kata Allah bukan manusia beriman, tobat, minta maaf sama orang bersangkutan, karena semua diizinkan oleh Allah. Jangan sotoy jadi orang. No, si anu mandul nggak punya anak. Coba kalau lu yang kena, itu kesetanan, pamer. Dia nggak sadar ini kehendak Allah, makanya ngaji baca Quran. Hadapi dengan iman. Nah, Anda lihat, selalu kalau berdoa, ya Allah, jadikan anak saya anak soleh, anak solehah. Modalnya semua sama. Anda lihat elemen kehidupan, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, kulit, hati, pikiran, otak, semua dikasih sama. Allah pun memberikan kepada kita waktu yang sama, sehari semalam berapa jam. Tapi kembali kepada individu yang bersangkutan. Contoh, kalau seandainya waktu saya bandingkan dengan air. Sekarang air dari kota ngalir ke kota, ngalir ke pedesaan, ngalir ke perkampungan, terus yang satu kelompok begitu air lewat nyuci baju, ngepel, nyuci mobil, nyuci motor, ngelapin kaca, nyirangin pohonan, teras, semua dibersihin. Yang satu kelompok lagi, Masya Allah, air lewat, nyuci baju kagak, nyuci rumah enggak, nyuci motor enggak, nyuci mobil enggak, nyirangin pohon enggak. Habis itu air, saya tanya, yang beruntung nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1. Jadi kita yang wajib membagi waktu, punya target jam sekian apa, jam sekian apa. Anda yang merasa paling sibuk baru kuliah doang, sombongnya minta ampun. Nggak usah, biasa aja. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita punya target, masa jauh saya misalnya. Sekarang saya jadwal hanya hadis zuhur, hadis asar, entah hadis isya. Dari subuh, dari malam saya udah punya rencana. Habis subuh, gua udah mandi, udah ganti baju, udah minum teh manis. Kemudian saya langsung ke kebun, gue ngoret, gue macul, nanam ini, ganti pot, ganti pohonan, dan seterusnya. Target tercapai. Jam sekian sembahyang duha. Makanya saya setiap saum di rumah saya tuh di CCN semuanya ada tempat sholat, ada tempat wudhu, ada alat sholat. Jadi saya tidak usah repot. Selama kita menunaikan target kita, program kita sesuai dengan harapan kita, tidak ada kekecewaan. Karena Allah saya tidak menuntut yang tidak mampu kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Punya target dong, mampu nggak kita mengerjakannya? Jangan Anda punya program yang di luar target Anda. So itu salah, itu kebodohan. Bisa diri, gue sambung sampai mana? Begitu, oke? Nggak ada yang susah. Selama kita memanfaatkan waktu dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Saya sekarang usia 73, alhamdulillah saya nggak pernah meleset dari janji. Makanya panitia ribut, telepon mulu. Di agenda udah ada, kapan gue nggak datang? Boro-boro nggak datang, yang namanya Mama Dede terlambat, pantang buat gue. Nggak ada gue mah. Mana? Mungkin dia panitia nggak usah bawel-bawel. Ada udah telepon, masuk agenda, tenang, enjoy. Begitu caranya, pakai otak, karena ini modal yang Allah berikan buat. Silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah bohong ya Mas? Ya. Untuk yang untuk bapak-bapak nih, seorang istri misalkan minta uang sama suaminya, tapi suaminya nggak bilang kamu udah habis uangnya, enggak, cuma bilang gini,
nggak ada uangnya. Padahal udah tahu tuh si istri di kantongnya ada uang yang gitu. Artinya istrinya ngintip dong. Dosa lu ngintip, bintilan kata lo. Tapi mah nggak ngambil gitu, cuman pengen tahu aja. Siapa tahu lakinya tukang tagih dari kantor. Siapa tahu duit yang di kantor suami, di kantong baju suami Anda itu duit kantor. Makanya Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga, pembimbing keluarga, pengayom keluarga. Allah lebihkan laki-laki daripada perempuan. Allah perintahkan suami memberikan sebagian rezekinya. Dengerin. Allah perintahkan suami memberikan sebagian rezekinya, gak semuanya. Salah. Yang penting makan cukup, tempat tinggal ada, pendidikan cukup, kesehatan cukup. Itu cukup kata Allah. Kenapa? Anda lihat Al-Baqarah 211. Yas'alunaka ma'adha yunfikun kullu ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabis sabil. Kata Allah, napakah yang terbaik? Kasih duit orang tua yang nyari duit buat mertua lo, bukan bininya doang. Sadar kalian, laki lo gak keluar dari belahan bumi, ada ibunya yang mengandung, melahirkan, nyusuin, nyebokin. Salah, bini rakus kayak begitu mah. Ini mah kadang-kadang uang gaji suami diambil, insentif diambil, uang rapat diambil, uang transport diambil, SPG diambil, insentif dari mana-mana diambil. Salah, bini bukan penguasa dalam keluarga. Yang penting dicukupi. Makanya kalau Anda merasa kurang, jangan hanya minta sama suami, bergerak. Anda bekerja nyari duit. Anda silakan lihat Al-Baqarah 138. Inna sofa wal barwata min sa'illah. Hadirin, kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i, saya tanya Anda, ketika kita sa'i menapaktilasi perbuatan, siapakah kita? Siti Hajar. Siti Hajar laki-laki apa perempuan? Peristiwa ini terjadi 4.000 tahun yang lampau. Perempuan yang bernama Hajar, ketika suaminya pergi ke Palestina menyebarluaskan agama atas perintah Allah, susunya kering, bekalan minum habis, dianya haus, anaknya haus. Perempuan yang bernama Hajar nggak tinggal diam, dia lari ke sana mencari air, gagal, lari lagi bangkit ke Marwah, gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Jadi perempuan bekerja, bergerak. Anda silahkan lihat aduhat 8. Wa wajadaka ila fa'ajna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Lihat dalam sejarah, Siti Hadijah pengusaha yang sangat kaya raya di zamannya, yang paling mulia, yang paling terhormat. Muhammad hanya 1 dari sekian ribu pegawainya. Saya tanya Anda, artinya yang lebih kaya istrinya apa suaminya? Istrinya. Kenapa? Bekerja. Makanya Anda lihat di dalam surat At-Taubah 105. Wa qul ya'malu fasara malakum barsumal mu'minun. Bekerja kalian, Allah Rasulnya akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Jangan tinggal diam. Hei perempuan, jangan kalian tinggal diam. Jangan hanya minta sama suami. Kalau laki lu duitnya banyak, kalau hatinya baik, karena suami punya kewajiban menafkahi ibunya. Tanpa ibunya dia nggak kayak sekarang. Ini mah kadang-kadang mantu kacauan bolak-balik biar pipinya glowing, mertua lu bengek abi bawa ke dokter. Tuh mantu dosa besar. Mikir jadi mantu, urusin emak laki lo tanpa dia seperti itu. Makanya salah Anda, cari duit sendiri. Oke. Terima kasih Mas pencerahannya. Jangan suka ngintip, sakit hati loh. Ngapain ngintip duit orang? Permisi ya, bilang apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sampai ke sini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Tapi makanya saya bilang gordeng yang kini buka karena orang pada kegerahan. Maaf sama panitia, bukan saya sotoy, tapi itulah kebutuhan daripada jamaah biar nggak gerah. Saya alhamdulillah datang ke sini bisa diterima dengan baik. Kenapa saya langsung nyuruh surat ini sekian? Karena saya kebanyakan majlis talim itu hanya baca Yasin, baca Rahman. Sengaja saya suruh begitu biar semua yang hadir menyimak Al-Quran.
Jadi semua dibuka, jadi pelajaran buat mereka. Ternyata Quran isinya luar biasa banyak. Saya semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Saya sebagai nenek-nenek punten pasti banyak kesalahan. Makanya saya mohon maaf dengan kesalahan saya. Mudah-mudahan dari cendekia Islam ini tidak kecewa dengan saya. Sekali lagi punten kasadayana hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Mei. Saya bunda dari Saci kelas 1B. Saya mau sedikit memberikan kesan dan kesan untuk acara Gebyar CIS pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Yayasan Pandu Pertiwi atau CIS ya yang di sini selaku cabang di perumahan BMW. Acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak, memberikan banyak masukan, ilmu dan share tentang agama. Banyak untuk anak-anak juga banyak kegiatan, lomba-lomba dan pengetahuan. Harapannya tahun-tahun berikutnya juga diadakan acara seperti ini supaya kita juga lebih mengenal untuk CIS sendiri secara umum di lingkungan Citra Garden BMW, sekaligus untuk lebih mengenal CIS secara luas ya untuk wilayah Cilegon dan Serang. Saya harap juga makin ke depannya karena ada dibuka untuk sekolah SMP CIS, ke depannya makin maju, makin berkembang, dan ayo buat bunda-bunda yang terutama di lingkungan Cilegon Serang untuk menyekolahkan anaknya di sini juga, seperti saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Hermawan, selaku Ketua Pelaksana Gebyar CIS 2023. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Pemateri kita, Mamah Dede juga alhamdulillah datang tepat waktu. Sudah memberikan tausiahnya yang sangat luar biasa, disambut dengan antusias oleh para wali murid dan tamu undangan. Terima kasih juga kepada sponsor yang sudah terlibat dalam kegiatan hari ini. Ada Indonesia Power, Citra Garden BMW, sama Lins. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya dan partisipasinya. Semoga Gebyar tahun depan bisa lebih baik lagi dari sekarang, bisa lebih meriah lagi dari tahun sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebyar CIS 2023. Alhamdulillah sukses. Komite PGTK CIS Jaya Jaya Jaya. Komite SD CIS keren. Gebyar CIS 2023.